Pemirsa, senang berjumpa lagi dengan Anda. Amerika dan dunia sedang menantikan siapa presiden terpilih. Apakah sang presiden akan menampilkan wajah baru Amerika serta membawa perbaikan signifikan dalam tata kehidupan dunia? Saya ajak Anda berbincang dengan mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat dan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal. Pak Dino, terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih Pak Claudius, saya senang sekali berada di show ini karena saya sering lihat dan senang sekali melihat diskusi-diskusi yang ada di show-nya Pak Claudius. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Dino, kehormatan bagi kami. Pak Dino, bagaimana sehat setelah sembuh dari corona? Kondisi sekarang seperti apa? Sehat, tapi belum 100% karena paru-parunya. Orang corona umumnya seperti itu, masih ada gangguan, tapi udah normal dan udah negatif ya, dan kebal malah orang bilang. Ya. Ada perubahan kondisi fisik dibanding sebelumnya? Kalau orang yang terkena agak parah kondisinya ya, itu pasti ada. Jadi susah olahraga karena susah tarik nafas gitu ya. Tapi kalau orang yang tanpa gejala, mereka normal, tidak ada side effect biasanya. Tapi ya sayangnya kalau saya ada sedikit side effect, yaitu susah olahraga sekarang karena masalah nafas. Jadi mungkin saya bisa dapat pesan dari Pak Dino untuk masyarakat Indonesia agar supaya jangan remehkan corona, Pak ya? Kalau menurut saya yang paling penting itu mencegah lebih baik dari mengobati. Kalau mengobati itu repot sekali dan resikonya tinggi, right? Dan bahkan untuk orang-orang tertentu dampaknya bisa seumur hidup, gitu, right? Jadi lebih baik mencegah, hati-hati, dan ingat bahwa virus ini menyerang setiap hari dari segala sisi. Jadi jangan diremehkan, gitu, right? Lindungi keluarga Anda kayak kita melindungi benteng kita dari dalam suatu perang gitu. Ya. Pak Dino, ini kita kembali bicara Amerika ya Pak Dino ya. Ini Pak Dino pernah jadi duta besar di sana. Bagaimana Pak Dino melihat kondisi masyarakat Amerika sekarang dibanding dulu? Sekarang kelihatannya makin terbelah ya. Bagaimana Pak Dino misalnya? Sekarang tuh saya sangat prihatin terhadap Amerika. Jadi baru-baru ini kita ada diskusi dengan seorang profesor Amerika, John Delury ya. Dan dia bilang Amerika sekarang telah menjadi sick man of democracies ya. Jadi orang pesakit dalam komunitas demokrasi dunia. Dan kalau kita lihat memang sekarang ini demokrasinya kacau balau ya. Presidennya juga seperti itu dan kondisi sosialnya juga memprihatinkan. Kita lihat berbagai kerusuhan dan masalah law and order dan lain sebagainya. Dan apalagi sekarang ekonominya menurun dengan drastis. Jadi walaupun dari semua itu posisi strategisnya sangat kuat di dunia sebagai superpower. Ya. Jadi kalau anggaran militer Amerika itu 700 miliar dolar. Jadi kalau negara ranking kedua sampai ranking 15 di total itu masih belum cukup untuk menyamai anggaran militer Amerika. Jadi secara strategis mereka kuat, tapi demokrasinya sekarang semakin kropos dan itu sebagian besar juga karena ulah Presiden Trump juga. Itu apa yang menyebabkan ada perubahan mental masyarakat Amerika tuh Pak? Jadi pertama saya melihat terjadinya polarisasi yang semakin besar dan memang dalam 4 tahun terakhir ini ada kelompok masyarakat Amerika yang semakin menonjol dan kelompok inilah yang dipegang dan dipengaruhi dan diperes ya oleh Trump ya, dalam arti ini kelompok yang merasa gangguan terhadap identitas Amerika misalnya ya, ada yang merasa tersisihkan dari globalisasi, ada yang merasa terasingkan dari Washington DC ya, dan ada yang merasa politik Amerika semakin elitis. Sewaktu saya di Amerika, saya dan rekan-rekan duta besar yang ada di sana itu kita banyak di Washington, New York, di Florida, di California, Chicago, tempat-tempat di mana lebih banyak elit. Jadi nggak terlalu kerasa gitu ya, orang yang nyaman dengan globalisasi dan merasa menang dan lain sebagainya. Tapi banyak tempat-tempat lain ya di Alabama, mungkin di Montana, Mississippi, dan yang di pinggiran-pinggiran itu yang tidak merasa mereka diikut sertakan oleh Amerika yang sedang
maju di bawah Presiden Obama dan lain sebagainya gitu. Jadi mereka ini yang sekarang naik daun karena mereka merasa disentuh oleh Presiden Trump dan mereka nggak peduli Presiden Trump ini sekasar apapun ya dan lain sebagainya gitu ya. Tapi mereka merasa memiliki Presiden Trump dan Presiden Trump juga merasa memiliki mereka gitu. Jadi ada polarisasi antara kelompok masyarakat ini dengan yang satu lagi gitu. Jadi faktor Presiden Trump ini sangat determinan dalam mengubah pandangan masyarakat Amerika ya Pak ya? Iya, karena dia memang divisive ya. Dia tidak ingin mempersatukan Amerika, walaupun dia ngomongnya begitu ya. Tapi pengamat punya konsensus bahwa dia itu adalah salah satu pemimpin Amerika yang paling divisive, ya, sehingga semakin menimbulkan jurang yang lebih besar dalam polarisasi di Amerika itu. Dan kalau orang udah terpolarisasi kan bahasanya beda gitu, right? Psikologinya juga beda, semangat untuk bertarungnya juga beda, rasa kecemburuannya juga semakin tinggi gitu. Makanya begitu ada Floyd yang terbunuh di Amerika itu, warga kulit hitam ya di Minnesota, menyulutnya juga lebih gampang untuk menjadi suatu kemarahan gitu, karena bibit-bibitnya juga sudah tertanam di Amerika gitu. Jadi mudah-mudahan ini bukan suatu hal yang permanen ya. Saya melihat kalau Biden menjadi presiden dan saya berharap begitu, suasana akan lebih berubah gitu. Pak Dino, kita lanjut di segmen berikut. Ya, makasih. Pemirsa, tetaplah di special interview. Jadi kalau misalkan Biden terpilih, apakah ini mencerminkan bahwa telah terjadi peningkatan mutu demokrasi? Mungkin ini kesempatan Amerika untuk kembali bangkit, walaupun tentu harus lihat kebijakannya Biden seperti apa. Gitu.